Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Nidia. Kali ini aku mau membahas buku kumpulan puisi Hairil Anwar yang Aku Ini Binatang Jalang ini. Jadi aku mau khusus membaca dan memaknakan puisi-puisi Hairil Anwar yang dibuatnya tahun 1945. Jadi tahun kemerdekaan kita, kebetulan karena 17 Agustusan ya. Tapi aku udah baca sih sedikit, udah baca sebelum bikin video ini, puisi-puisi ini kan, dan kayaknya nggak ada ya yang tentang kemerdekaan gitu. Mungkin karena dia sedang di mana gitu, aku juga kurang paham juga. Kebanyakan puisinya tentang cinta, dan entah itu ada perasaan ambigu dia tentang kemerdekaan atau memang dia sedang sibuk dalam percintaan dia saat terjadi kemerdekaan. Aku juga nggak begitu paham ya. Aku melakukan pemaknaan puisi-puisi ini dari sudut pandang seorang fans saja, sebagai penikmat puisi. Jadi ini ya, kepada penyair bohong, aku membaca ini ya, kekhasan dia nampak banget. Dia suka pakai tanda seru ya, kalimatnya tuh keras gitu. Jadi di sini dia ada yang menarik sama aku, si mati ini pada aku masih berbicara. Jadi ada kesan bahwa dia merasa maskulinitas tinggi gitu ya. Jadi dia, si mati ini pada aku masih berbicara. Dia seolah-olah menghidupkan mayat, jenazah, dan membayangkan bahwa jenazah itu bicara sama dia karena cinta. Jadi khas Hairil Anwar sih, yang sangat beda banget dengan Djoko Pinurbo yang perasaannya tuh halus gitu ya, lembut. Ini perasaannya tuh menggebu-gebu, mungkin ya refleksi zamannya juga, karena zaman itu memang zaman orang sedang perang, kita sedang dijajah, jadi wajar aja mungkin ya. Lalu aku dan duka juga menengadah melihat gayamu melangkah mendayung suara patah. Aku saksi. Aku nggak ngerti sih bohang ini nama atau sebuah ungkapan, cuman ya menarik sih. Kesampingkan arti bohang yang aku nggak mau merisetnya sih, aku mau reaksi yang natural aja. Tapi aku suka di sini, jauh di dasar jiwamu bertampuk suatu dunia. Jadi dia benar-benar intens gitu ya, seorang pecinta sejati. Jadi mungkin kalau aku ketemu atau kita ketemu Hairil Anwar langsung, dia mungkin kita langsung merasakan passion dia dan intensitas dia dalam percakapan, karena dia memang kayak gitu ya. Kalau dalam puisinya aja seolah-olah puisinya itu kayak hidup dan menarik kita ke dalam. Lalu impresiku yang kedua tentang puisi yang dibuat oleh Hairil Anwar tahun 1945. Ini 25 November 1945. Judulnya Lagu Siul. Wah, susah bersiul sih. Anyways, jadi di sini kalimat pertamanya itu laron pada mati. Aku juga suka memperhatikan laron ya. Ini melantur aja, dan aku pernah bikin puisi tentang laron. Aku merasa laron itu kayak perlambangan cinta sesaat gitu. Jadi di sini dia juga mungkin mengalami renungan yang mirip, tapi tentu dengan kualitas kata yang jauh beda dengan aku ya. Dan terbakar di sumbu lampu, aku juga menemu ajal di cerlang cahaya matamu. Heran kau kawin dan berbahagia. Jadi ini 25 November 1945, berarti kan tepat setelah kemerdekaan ya, kayak beberapa bulan setelah kemerdekaan, 17 Agustusan yang proklamasi dan segala macam itu. Dan kayaknya dia masih dalam percintaannya. Masalah cintanya kalau aku lihat secara generik dari komplotan katanya ini, dari rangkaian kata-katanya si Hairil Anwar. Ini juga masih puisi Lagu Siul ya. Di sini dia mengungkapkan, dikutuk sumpahi Eros. Eros setahu aku itu adalah anak dari Venus atau Cupid gitu ya, Eros.
Jadi dia merasa Eros mengutuk dia karena percintaan ini. Aku terpanggang tinggal rangka, itu bagus ya. Karena seolah-olah karena dia ditinggalkan oleh pasangannya ini, dia jadi merasa terpanggang. Jadi benar-benar kalau misalnya lagi patah hati dan ingin memberikan puisi kepada mantan, mungkin ini bakal bisa jadi pilihan yang agak kelam ya. Dan yang terakhir ini puisi ini yang pendek aja sih, masih dibuatnya tahun 1945, judulnya Malam. Aku paling suka yang ini, mungkin karena lebih punchy gitu ya. Aku baca ya. Malam, mulai kelam, belum buntu malam, kami masih terjaga. Thermopyle, jagal tidak dikenal, tapi nanti sebelum siang membentang, kami sudah tenggelam, hilang. Oh, ini mungkin bisa diartikan sebagai tentang percintaan bisa, atau tentang perasaan menunggu, atau karena dia di sini bilang belum buntu malam sebelum siang membentang, jadi dia kayak menunggu waktu gitu. Bisa juga mungkin ini paling terkait, kayaknya ada suasana yang cocok untuk masa-masa proklamasi. Oke, aku kira cukup sekian dari aku. Makasih udah nonton ya. Like, subscribe, comment, and share. Selamat 17 Agustusan. See you later.